Hari ini kita bahas kenapa kok PDIP akhirnya batal mengusung Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta, guys. Padahal DPD PDIP ini sudah siap banget untuk maju bersama Anies ya untuk Pilgub Jakarta. Nah, kita perlu tahu dulu ya, guys ya. Kalau secara survei, popularitas Pak Anies Baswedan ini nomor satu, guys. Jadi hampir di semua survei nomor satunya ini Pak Anies Baswedan. Jadi sebetulnya kalau PDIP ini mau pragmatis, dia mau cari menang, dia mau cari kesempatan yang besar untuk bisa menang melawan Ridwan Kamil bersama Kimples, ya Pak Anies ini menurut saya pilihan yang sangat tepat. Nah, tetapi memang PDIP ini mempunyai sebuah nilai yang mereka banggakan, guys, yaitu apa? Mereka tuh punya sebuah ideologi. Dan kebetulan ideologinya mereka sama Pak Anies ini berbeda. Kita nggak bahas ideologinya bedanya apa ya, guys ya. Intinya mereka berbeda ideologi, dan kalaupun ideologinya sama, biasanya PDIP ini ngutamain kadernya mereka sendiri, guys. Nah, di sini saya punya analisa juga, guys. Jadi mungkin PDIP ini juga berpikir panjang ya, guys. Karena kalau misalnya Pak Anies ini menang di Pilgub Jakarta, again, karena surveinya dia nomor satu loh, jadi kesempatan menangnya itu besar sekali. Nanti 5 tahun lagi di 2029 Pilpres, pasti Pak Anies ini akan maju lagi di Pilpres. Nah, pada saat itu terjadi, guys, kira-kira PDIP ini mikir, kira-kira bakal masih sejalan nggak ya sama Pak Anies? Atau nanti mereka ini membantu membesarkan musuh baru, seperti halnya yang mereka rasakan sekarang dengan Jokowi ya, guys ya. Kan sekarang Jokowi kan sudah mereka anggap nggak sejalan dengan mereka. Untuk masalah kaderisasi, untuk ideologi itu juga sama, guys. Saya melihat Pak Anies ini cukup konsisten. Untuk pilpres yang sekelas skala nasional aja, beliau ini enggan berpartai loh, guys. Apalagi sekelas pilkada atau pilgub ini. Jadi kayaknya berat banget sih kalau misalnya PDIP ini berharap Anies ini berganti haluan ke mereka ya secara ideologi. Jadi kira-kira itu, guys, analisa saya, pendapat saya ya, guys ya. Kenapa kok PDIP ini akhirnya batal ngusung Pak Anies ke Pilgub Jakarta. Nah, tapi guys, ini ada lanjutannya, guys. Analisa yang menurut saya nggak kalah menarik nih soal PDIP. Seharusnya kalau PDIP ngomong dari segi popularitas, survei, kemudian ideologi, dan kaderisasi, yaitu kadernya mereka yang maju di Pilgub Jakarta, mereka punya opsi kedua, guys. Jelas banget di survei. Nomor duanya setelah Pak Anies itu ada nama BTP atau Basuki Cahayapurnama alias Ahok. BTP atau Ahok ini punya semua yang mereka butuhkan sebenarnya. Secara survei, meskipun kalah dengan Pak Anies, tapi masih di atasnya Ridwan Kamil. Secara ideologi sudah sama di PDIP. Secara kader juga udah lama di PDIP juga. Mestinya sih mereka ngangkatnya Ahok atau BTP ya, guys ya. Tapi plot twistnya nih, guys, kemarin akhirnya malah PDIP ini ngangkat Pramono Anung, guys. Saya bukan meremehkan atau bagaimana, guys. Saya bicara datanya aja karena secara data nama Pramono Anung ini hampir nggak pernah ada di survei-survei, guys. Jadi mungkin ya saya bisa bayangin sih kenapa kok Pak Jokowi ketawa menurut saya pribadi ya. Kenapa kok ketawa, guys ya? Karena simpelnya PDIP punya opsi bisa ngangkat Pak Anies, bisa ngangkat Pak BTP yang menurut saya secara survei bisa bersaing dengan Ridwan Kamil, malah milih orang lain yang secara survei nggak pernah muncul, guys. Jadi gimana, guys, menurut kalian, guys? Kira-kira kenapa? Kalian setuju nggak? Kenapa kok PDIP ini gagal atau nggak jadi memajukan Anies untuk Pilgub dan juga nggak milih BTP untuk maju Pilgub? Please leave your comment ya.